Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repa Triliana. Dan saya Najwa Putri Irlan. Di sini kita bakal ngasih penjelasan tentang FTP menurut pemahaman kita. Nah, apa sih FTP itu? Nah, FTP itu adalah File Transfer Protocol, di mana suatu protokol ini mengirimkan atau menukarkan suatu data dalam jaringan network. Nah, menggunakan TCP atau IP. Nah, TCP IP ini menggunakan port 21 yang diperintahkan oleh command Terus port. ada juga cara kerjanya. Cara kerja FTP itu si klien harus minta dulu koneksi ke server. Nah, kalau udah terhubung baru tuh bisa saling bertukar data gitu. File Transfer Protocol, sebuah protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi, merupakan standar untuk pentransferan berkas file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internet network. Menjadi dua jenis, yaitu FTP server dan FTP client. Nah, apa sih perbedaannya? Oke, jadi perbedaannya FTP server adalah server yang memberikan servis untuk melakukan pertukaran file dari permintaan atas FTP client. Sedangkan FTP client adalah komputer yang biasanya kamu gunakan sebagai aktivitas. Nah, jadi FTP client ini komputer yang harus terhubung dengan FTP server agar bisa melakukan transfer file sehingga FTP server dapat melakukan tugas-tugasnya seperti mendownload dan mengupload. Oke guys, ada juga sejarah FTP, File Transfer Protocol, sudah ada sejak 20 tahun di sejarah internet, sehingga protokol ini sudah memiliki standar yang baik. Salah satu protokol tertua yang pernah ada di internet. Namun demikian, FTP tetap menjadi jenis layanan yang kerap kali dimanfaatkan oleh pengguna internet, terutama untuk mendownload dan mengupload software dan hal-hal lainnya. Selanjutnya, fungsi utama FTP. Fungsi utama dari FTP itu untuk melakukan pertukaran file dalam jaringan, baik itu jaringan lokal ataupun jaringan global atau disebut internet. Fungsi FTP server ada 4. Yang pertama, untuk men-sharing data. 2. Untuk menyediakan internet dan implicit remote komputer. Yang ketiga, untuk menyediakan tempat penyimpanan bagi user. Dan yang terakhir, untuk menyediakan transfer data yang reliable dan juga efisien. Nah, jadi ada juga kelebihan FTP. 1. FTP itu memiliki sistem keamanan yang terenskripsi pada jaringan, sehingga kita nggak perlu khawatir lagi tentang peretasan data pribadi. Yang kedua, FTP dapat melakukan backup data dan juga file, termasuk juga dapat merestore di sebuah website. Yang ketiga, dengan menggunakan FTP, transfer data dan informasi sangatlah mudah serta efisien. Nah, selain ada kelebihan, ada juga kekurangan FTP. Yang pertama, FTP itu sangat bergantung ke sistem keamanan enkripsi. Jadi kalau nggak ada sistem keamanan enkripsi, FTP itu jadi nggak aman buat digunain transfer informasi atau transfer data. Yang kedua, kesalahan dalam menyampaikan sebuah informasi sering banget terjadi. Jadi ngebuat si administratornya tuh sulit dalam memahami informasi yang diterima gitu. Terus yang ketiga, desain FTP yang nggak kuat dapat membahayakan administrator karena minimnya informasi mengenai faktor resiko yang nantinya akan dihadapi. Oke guys, sesudah kalian menyimak video ini, apakah kalian sudah mengetahui atau memahami tentang FTP ini? Sekian video dari kami, semoga bermanfaat untuk kalian. Dan mohon maaf bila ada kekurangannya. Kalian bisa lebih memahami tentang FTP ini lebih dalam lagi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kalian bisa mengetahui notif update dari video kami.